Pemungutan suara Pilpres 2024 ini kira-kira masih 1 tahun lagi. Figur-figur yang muncul dalam kontestasi pemilu ini juga masih dinamis. Namun ada 3 sosok yang konsisten berada di papan atas elektabilitas. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Naik turun peringkat ini masih mungkin terjadi, apalagi ada faktor yang bisa mempengaruhi, di antaranya kepastian tiket pencalonan, sosok cawapres yang digandeng, dan adu gagasan antar bakal calon. Survei Litbang Kompas periode 25 Januari hingga 4 Februari 2023 di 38 provinsi dengan 1.202 responden mencatat elektabilitas ketiga figur itu berfluktuasi. Ganjar masih berada di urutan teratas dengan elektabilitas 25,3%, diikuti Prabowo 18,1% dan Anies 13,1%. Tokoh-tokoh lain di papan menengah dan bawah cenderung stagnan dan melemah. Ridwan Kamil berada di angka 8,4%. Sementara itu, kebanyakan calon di bawahnya mengalami penurunan elektabilitas seperti Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Puan Maharani, hingga Erlangga Hartarto. Elektabilitas Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP ini cenderung naik dalam setahun terakhir yang terekam dalam survei periodik Kompas. Pada Januari 2022, elektabilitas Ganjar 20,5%, naik menjadi 22% pada survei Juni, dan kembali naik menjadi 23,2% pada survei Oktober 2022. Sedangkan pada Januari 2023, Ganjar Pranowo memperbesar elektabilitas di angka 25,3%. Bagaimana dengan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan? Pada 12 Agustus 2022, Gerindra mendeklarasikan pencalonan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai presiden dalam pemilu 2024. Sedangkan pada 3 Oktober 2022, Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Nah, sejak saat itu fluktuasi elektabilitas Prabowo dan Anies ini terus terjadi, apalagi dalam setahun terakhir. Prabowo sempat punya selisih elektabilitas cukup jauh dari Anies, kemudian selisih ini menciut, lalu sedikit melebar lagi. Prabowo Subianto mencatatkan elektabilitas sebesar 26,5% pada Januari 2022, kemudian turun pada Juni 2022 menjadi 25,3%, lalu menjadi 17,6% pada Oktober 2022. Di Januari 2023, elektabilitas Prabowo naik menjadi 18,1%. Sementara baca pres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan, elektabilitas pada Januari 2022 sebesar 14,2%, kemudian turun pada Juni 2022 menjadi 12,6%. Pada survei Litbang Kompas periode Oktober 2022, elektabilitas Anies naik jadi 16,5%. Namun pada periode Januari 2023, elektabilitas Anies turun jadi 13,1%. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut bertahannya 3 figur teratas dalam survei setahun terakhir tidak lepas dari framing besar pemilu 2024 merupakan kelanjutan dari pertarungan pada pemilu 2014 dan 2019. Akhirnya yang mendapat elektabilitas tinggi mengerucut pada sosok yang dianggap paling memiliki kesamaan dengan Jokowi serta dianggap punya visi, misi, dan fokus pada keberlanjutan. Ada waktu sekitar 1 tahun bagi parpol untuk mematangkan calon dan para calon mendongkrak elektabilitas. Pemilih juga masih punya waktu untuk melihat adu politik gagasan yang didasarkan pada visi dan misi masing-masing kandidat, bukan sekadar citra sosok calon pemimpin negeri ini. Tak hanya itu, pemilih juga masih bisa menguji rekam jejak para kandidat di waktu yang masih tersisa 1 tahun ini. Dapatkan konten eksklusif strategi pemilu 2024 dari Litbang Kompas dengan berlangganan kompas.id dan YouTube membership harian Kompas mulai 17 Februari 2023.